Nestlist YouTube channel. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau saya tidak oke karena ada beberapa kendala teknis. Hari ini saya akan membawakan ILM pada pagi ini dengan judul Business Savvy, yaitu merespon perubahan konsumen dengan inovasi retail digital, yang membahas bagaimana kita dapat beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digital saat ini. Ada beberapa alasan mengapa perlu untuk merespon perubahan konsumen dengan inovasi retail digital. Yang mana di era digital saat ini, konsumen di Indonesia terbiasa dalam memanfaatkan teknologi, mulai dari mencari informasi produk, kemudian membandingkan harga, sampai akhirnya melakukan pembelian melalui online. Biasanya semuanya dilakukan dengan cepat, praktis, hanya dari smartphone. Tidak hanya itu, mereka juga mengharapkan layanan yang personal, misalnya rekomendasi produk yang sesuai kebutuhan, serta pengiriman yang cepat. Setelah pandemi berlangsung, kebiasaan ini semakin menguatkan konsumen dalam melakukan berbelanja secara online. Artinya, ekspektasi mereka terhadap layanan retail sekarang jauh lebih tinggi. Mereka juga tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga menginginkan pengalaman belanja yang efisien, relevan, dan menyenangkan. Oleh karena itu, mengapa pentingnya untuk merespon perubahan konsumen dengan inovasi retail digital? Selain itu, juga ada beberapa tantangan yang dihadapi ketika kita tidak melakukan atau tidak merespon perubahan konsumen dengan berinovasi ke retail digital. Salah satunya yaitu penurunan jumlah pengunjung toko fisik di Indonesia, yang mana salah satu penyebab utamanya adalah semakin banyak konsumen yang lebih memilih belanja online. Mereka merasa lebih praktis, bisa membandingkan harga dengan cepat, dan tidak perlu datang langsung ke toko. Akibatnya, kunjungan ke toko fisik itu menurun secara signifikan. Kondisi ini membuat pelaku retail harus memikirkan strategi baru bagaimana cara menarik kembali konsumen untuk datang ke toko, atau bagaimana memadukan pengalaman belanja online dan offline agar relevan saat ini. Kemudian yang kedua yaitu persaingan dengan e-commerce di Indonesia yang semakin ketat. Selain penurunan pengunjungan toko fisik, ada juga tantangan yang dihadapi retail di Indonesia saat ini, yaitu semakin ketat persaingan di e-commerce. Platform online sekarang menawarkan harga yang sangat kompetitif, promosi yang lebih menggiurkan, dan yang paling penting, kemudahan berbelanja kapan saja tanpa batas waktu. Artinya, pelaku retail perlu mencari cara untuk bersaing baik dari sisi harga, penawaran, maupun pengalaman belanja yang tidak bisa diberikan di platform online. Selanjutnya adalah keterbatasan data pelanggan juga menjadi tantangan bagi retail tradisional di Indonesia saat ini. Tantangan berikut dihadapi retail di Indonesia itu sangat penting, berbeda dengan e-commerce yang bisa merekam setiap interaksi konsumen secara otomatis. Banyak toko fisik masih kesulitan dalam mengumpulkan informasi perilaku pembeli secara langsung. Akibatnya, mereka kurang memiliki insight untuk memahami pola belanja, preferensi, dan kebutuhan konsumen. Padahal data tersebut ini sangat penting untuk membuat strategi promosi yang tepat sasaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat juga menjadi tantangan bagi retail di Indonesia saat ini.
Banyak pelaku retail masih terikat pada proses internal yang kaku. Akibatnya, ketika tren berubah atau kebutuhan pelanggan berkembang, respon yang diberikan menjadi terlambat. Dalam dunia retail yang bergerak cepat seperti sekarang, kemampuan untuk menyesuaikan strategi, produk, dan layanan itu merupakan salah satu kunci. Karena tanpa itu, resiko tertinggal dari pesaing juga menjadi semakin besar. Di tengah berbagai tantangan, ada juga di peluang di industri retail. Banyak peluang di industri retail dengan merespon perubahan retail ke era digital saat ini. Yang pertama yaitu dengan akses data pelanggan secara langsung, bisnis kita bisa memantau perilaku dan preferensi konsumen saat itu juga, yang mana hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya dengan kita mempunyai data pembelian atau transaksi konsumen, kita juga dapat secara langsung membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman omnichannel. Dengan mengintegrasikan toko fisik, platform online, atau aplikasi mobile, kita bisa memberikan pengalaman belanja yang konsisten, nyaman di semua saluran, baik itu di toko online maupun di toko offline. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan inovasi teknologi seperti AI untuk personalisasi, yang mana dengan adanya AI atau chatbot untuk layanan instan, ini dapat meningkatkan interaksi sekaligus kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu keempat, pemasaran yang lebih hemat biaya melalui platform digital. Iklan digital juga memungkinkan promosinya yang lebih terarah, yang mana hasilnya bisa diukur dan biayanya jauh lebih efisien dibandingkan media tradisional. Selanjutnya di sini ada studi kasus salah satu retail yang sukses dalam merespon perubahan konsumen dengan inovasi digitalnya, yaitu Alfamart, yang mana Alfamart meluncurkan adanya aplikasi Alphagip. Mereka berhasil mengintegrasikan pengalaman belanja online dan juga offline dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam berbelanja serta menawarkan promosi yang dipersonalisasi serta layanan pengiriman yang cepat, yang mana inovasi ini menjawab kebutuhan konsumen modern yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan personalisasinya. Selain itu, Alfamart juga memanfaatkan data pelanggan mereka untuk menganalisis preferensi belanja sehingga dapat merancang strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang efektif dapat menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan relevansi bisnis di tengah perubahan perilaku konsumen yang dinamis. Kemudian, melalui aplikasi Alfamart ini juga terkadang untuk platform online saat ini seringkali sensitif mengenai ongkos kirim. Jadi ketika adanya suatu perbedaan antara ongkos kirim antara e-commerce yang satu dan yang satunya lagi, itu merupakan salah satu faktor. Oleh karena itu, mengapa saya mengambil salah satu studi kasus atau salah satu perusahaan Alfamart retail yang berhasil dalam merespon perubahan kebutuhan perilaku konsumen. Karena Alfamart ini juga sangat mengetahui kebutuhan konsumen saat di era sekarang. Mereka menggratiskan ongkos kirim untuk setiap pengiriman. Nah, di sini juga ada strategi adaptasi bisnis. Yang pertama yaitu perlu kita mengidentifikasi pola perilaku konsumen yang baru.
mulai dari preferensi belanja, saluran komunikasi yang mereka sukai, hingga ekspektasi layanan yang mereka harapkan. Dengan memahami hal ini, kita dapat menyesuaikan pendekatan dan penawaran produk dengan lebih tepat. Kemudian juga kedua, membangun kehadiran digital yang kuat, yang mana ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan website, media sosial, dan aplikasi mobile agar konsumen dapat mendapatkan pengalaman yang konsisten di semua saluran. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi seperti AI untuk layanan instan dan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Semua ini bertujuan agar proses bisnis lebih cepat sekaligus memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Oke, di slide selanjutnya ada kunci sukses retail digital. Yang pertama ada agility atau adaptasi cepat. Agility atau kemampuan adaptasi cepat, misalnya saat belanja online melonjak di masa pandemi, banyak retail langsung membuka layanan pemesanan lewat aplikasi dan pengiriman instan. Contohnya tadi Alfamart, dengan adanya Alfagip mempermudah belanja tanpa harus datang ke toko. Kemudian ada yang kedua yaitu empati. Kita harus memahami kebutuhan konsumen sebagai pusat strategi bisnis. Yang mana misalnya contohnya brand fashion lokal yang menyediakan fitur size atau konsultasi via chat agar pelanggan bisa memilih ukuran yang tepat karena mereka paham banyak konsumen takut salah membeli saat belanja online. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi atau pemanfaatan AI, big data, dan IoT. Misalnya e-commerce besar di Indonesia menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk sesuai riwayat pencarian pelanggan sehingga belanja juga terasa lebih personal. Kemudian yang keempat yaitu creativity. Creativity atau kampanye dan pendekatan yang mana kita dapat memberikan ide-ide dan kampanye yang kreatif agar konsumen lebih tertarik dengan produk atau layanan yang kita berikan. Contohnya beberapa merek makanan cepat saji membuat promo kolaborasi dengan film atau artis populer sehingga kampanye mereka bisa viral di media sosial dan berhasil menarik konsumen baru. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan pada ILM pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi. Terima kasih. Oke, selamat pagi Kak Rina. Thank you, presentasinya bagus dan menarik sih. Oke, untuk retail digital, aku langsung kepikiran sama sektor pakaian sih sebenarnya. Dimana retail-retail besar tuh menurut aku udah pindah semua ke digital. Aku ambil contoh Matahari. Misalnya Matahari itu udah masuk ke TikTok sama Tokopedia. Jadi mereka ada live-live gitu. Uniqlo juga, meskipun di mall masih ramai banget, tapi dia juga udah beralih, ada Uniqlo app. Tapi kan perubahan ke retail digital ini cuma bisa dilakuin menurut aku sama retail-retail yang udah besar ya. Aku udah ada pertanyaan, kalau misalnya retail-retail kecil nih, penjual pakaiannya mungkin masih sedikit kuantitinya, penjualannya juga nggak bisa di mall, apa langkah awal retail digital untuk memajukan bisnisnya dan profitnya? Itu aja sih Karina. Oke, Kak Kenny, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saya tanggapi aja ya Kak. Tadi kan ya seperti yang tadi Kakak bilang kalau misalnya retail-retail transformasi digital ini bisa dilakukan oleh retail-retail digital. Sebenarnya retail-retail kecil pun bisa melakukan transformasi tersebut karena di era digital saat ini banyak sekali saluran yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan transformasi digital. Maksudnya dalam artian langkah awalnya itu misal seperti sekarang, seperti
TikTok, kemudian e-commerce Shopee, itu juga merupakan salah satu perantara yang bisa dilakukan untuk bisnis retail-retail kecil. Jadi dengan kita mengalihkan antara bisnis di toko fisik dan juga di toko online, misalnya dengan kita berjualan di Shopee atau di TikTok dengan adanya live streaming, atau kita menyediakan saluran seperti toko Shopee, itu juga merupakan salah satu langkah awal untuk kita bisa mengembangkan atau mulai merespon adanya perubahan pola belanja konsumen saat ini. Mungkin itu aja kali Kak yang bisa aku tanggapi dan aku sampaikan. Oke, thank you Kak. Halo, selamat pagi. Pagi semuanya. Terima kasih atas presentasinya dan penjelasannya mengenai topik ILM pagi hari ini, Karina. Di sini aku mau bertanya, kan banyak pemilik retail digital yang berlomba-lomba untuk mengadopsi teknologi terbaru. Nah, menurut Karina sendiri, bagaimana cara membedakan inovasi yang benar-benar bernilai tambah bagi pelanggannya dari sekedar mengikuti hype teknologi saja? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Sevia tadi ya Kak. Iya, betul Kak. Kalau dari menurut tanggapan saya, mungkin perbedaannya kalau misalnya inovasi bernilai tambah itu lebih fokus pada nilai atau manfaat bagi penggunanya, seperti efisiensi atau kemudahan serta solusi nyata. Misalnya lebih menjawab masalah spesifik masyarakat, industri, atau lingkungannya. Sedangkan kalau untuk inovasi high teknologi aja itu lebih fokus pada kecanggihan teknologi itu sendiri, atau mereka belum menyelesaikan masalah nyata atau lebih ke unjuk teknologi aja. Itu mungkin Kak tanggapan dari saya atau menurut saya. Baik, terima kasih Kak responnya. Halo, selamat pagi. Ini topiknya bagus banget, tapi aku cuma mau nanya, biasa kan indikator yang paling gampang tuh dari sales ya. Misalkan sales offline sama sales online. Kalau untuk selain indikator ini tuh ada indikator khusus yang lain nggak sih? Selain sales offline versus sales online? Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Kak Rizky itu selain ada indikator selain sales offline dan online, itu ada indikator apa aja ya Kak? Betul. Untuk indikator itu sebenarnya salah satu selain sales online maupun offline, sebetulnya kita juga selain dengan merespon perubahan ke retail digital juga, selain kita mendapatkan sales, kita juga bisa memberikan brand awareness gitu kepada pelanggannya. Jadi dengan kita bisa membranding brand kita selain di online, dengan dengan melakukan perubahan di era digital ini, selain juga kita mendapatkan profit yang mungkin lebih luas dengan mengintegrasikan kedua channel ini, kita juga bisa memberikan brand awareness gitu kepada pelanggan. Jadi brand kita itu jadi semakin luas, makin dikenal oleh banyak orang gitu. Seperti itu mungkin Kak. Oh, oke. Brand awareness ya. Terima kasih Karina.